Oke. Um, Selamat malam untuk kita semuanya. Terima kasih sudah berkesempatan hadir di event bootcamp kita pada malam hari ini, walaupun agak delay ya. Sekarang itu bootcamp batch yang ke-5. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu, Kak Fitri? Oke, nggak ada ya. Mungkin pertama-tama boleh perkenalan dulu untuk peserta bootcampnya. Untuk Firda Atira. Iya bang. Boleh dulu nama, asal kuliah, Oke, semester baiklah. berapa? Ya, perkenalkan nama saya Firda Atira, asal kuliahnya di Universitas Riau, sekarang baru masuk yakni di semester 1. Oh, oke. Sebelumnya udah pernah pakai Java, Firda? Iya. Ya? Sebelumnya udah pernah pakai Java? Iya, kebetulan sekarang lagi pelajarannya masih pakai tahap Java, masih pakai Java, habis itu dan aplikasinya idenya pakai NetBeans juga. Ini benar juga ya, oke. Oke, thank you Firda. Ini panggilannya Firda ya? Iya. Oke, oke, thank you Firda. Ya, sama-sama. Oke. Mungkin dari Kak Fitri ada yang mau disampaikan dulu? Ini Kak Nata yang mau disampaikan oleh admin. Oke, sebelum menyampaikan teknis bootcamp kita, izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Syafnur, biasa dipanggil Fitri. Saya adalah admin bootcamp batch 5. Jadi selama bootcamp ini berlangsung, saya akan membantu di di bagian teknis pelaksanaan bootcamp, seperti jadi host, kemudian mengatur jadwal dan ngasih tahu info tentang bootcamp kita di grup. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada kendala, nggak bisa hadir, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang bootcamp kita, itu bisa hubungi kita di grup atau bisa hubungi admin melalui personal chat. Oke, selanjutnya mungkin admin akan menjelaskan tentang pelaksanaan bootcamp kita. Jadi untuk Java Fundamental ini nanti akan ada 15 pertemuan di mana akan ada kegiatan namanya itu live session, yaitu kita akan adakan Zoom meeting seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Kemudian itu ada kuliah WhatsApp atau yang disingkat dengan KUAP. Nah, itu nanti akan ada sharing materi di grup WhatsApp. Kemudian nanti kita akan ada tugas. Nah, pengumpulan tugas ini nanti ada di Classroom. Jadi semua materi dan tugas itu ada di Classroom. Nah, untuk link Classroom dan kode kelas itu udah ada di deskripsi grup. Jadi nanti teman-teman bisa join di Classroom-nya. Jadi mungkin ada teman-teman yang berkendala nanti nih nggak bisa hadir live session. Nah, itu nanti akan kita upload recordnya ke YouTube, jadi teman-teman bisa nonton recordnya melalui link YouTube yang udah kita share di Classroom nantinya. Dan nanti di akhir bootcamp itu akan ada namanya tugas akhir. Nah, tugas akhir itu nanti akan jadi salah satu penilaian untuk di sertifikat. Jadi sertifikat kita itu akan ada nilainya, yaitu ada sangat baik, amat baik, terus ada cukup, ada kurang baik, dan ada baik gitu. Ada 5.
Jadi semoga nanti teman-teman yang ikut bootcamp ini nanti bakalan dapat nilai sangat baik semua ya. Amin. Mungkin itu aja sih Kak dari admin. Lanjut ke Kak Mentor. Oke, thank you Kak Vicky. Boleh share screen ya? Share screen udah kelihatan? Ya. Oke, bootcamp kali ini teman-teman yang ambil kelas Java Fundamental. Oke, untuk agenda hari ini sebenarnya ada itu install Java JDK. Kemudian yang kedua alasan kenapa kita belajar Java. Yang ketiga variabel, kemudian tipe data, dan yang terakhir itu operasi matematika. Nah, untuk install Java-nya, di sini nanti mungkin saya nanti akan kirim link apa namanya PowerPoint-nya, slide-nya ke grup atau nanti Kak Fitri akan masukkan ke Classroom. Nanti ada link JDK sama link NetBeans-nya. Kemudian di sini ada juga apa namanya tutorial untuk download gitu ya JDK sama NetBeans yang mana yang akan kita pakai di bootcamp kali ini. Nah, untuk agenda kita yang kedua itu kenapa kita belajar Java. Nah, di sini ada roadmap programming gitu ya. Ada web, terus ada mobile app, desktop app, terus ada AI. Nah, untuk yang sekarang kita kan fokus ke Java gitu ya. Untuk teman-teman yang ikutin bootcamp Java itu nanti setelah belajar Java fundamental mungkin udah bisa ke OOP, terus setelah OOP mungkin bisa masuk ke mobile app supaya lebih jelas gitu alasan kenapa belajar Java-nya gitu ya. Kemudian untuk mobile app itu sendiri itu nggak cuma Java, itu ada Kotlin, itu turunan dari Java. Kemudian ada React Native atau JavaScript, ini frameworknya JavaScript. Kemudian ada Flutter, nah itu untuk Android, untuk mengembangkan aplikasi Android. Kemudian untuk mobile apps yang mengembangkan untuk iOS, itu ada React Native, ada Flutter, ada apa namanya Swift gitu ya. Nah, Java itu selain untuk pengembangan mobile, dia juga bisa untuk pengembangan desktop. Nah, jadi teman-teman yang belajar Java gitu harusnya udah tahu arah kemana, kenapa sih kita belajar Java gitu ya. Jadi nanti bisa setelah dari fundamental, kemudian bisa masuk ke Android gitu. Nah, untuk latihan kita yang pertama, untuk agenda kita codingnya gitu ya, untuk program Hello World. Jadi untuk penulisan Hello World sendiri itu cukup sederhana. Kita tinggal menuliskan sintaks yang ada di sini. Tapi sebelum kita untuk menuliskan kodenya, ada baiknya kita untuk set foldernya dulu. Nah, supaya nanti ketika kita mulai bootcampnya, kita itu ada di folder yang sama, jadi nanti nggak ada error-error gitu ya. Mungkin saya biasa letaknya di D, mungkin teman-teman boleh letak di C, tapi pastikan nama foldernya sama gitu ya. Kita buat Java Bootcamp 5. Setelah foldernya dibuat, kemudian kita masuk ke NetBeans-nya. Kita pilih ini. Kita buat Java Project gitu ya. Nah, setelah klik yang ada di sini, kemudian pilih Java
UFN, terus di Java application. Biasanya kalau kita buka notebook terus buka buat project baru itu langsung defaultnya kayak gitu. Nah, kemudian kita arahkan project location-nya ke project yang udah kita buat barusan. Di kemudian ini kita uncheck aja, kemudian ini namanya hello world. Nah, kita mungkin salah nama. Tadi projectnya. Kita ulang lagi yang kayak tadi. Nah, ini kita buat satu gitu ya. Satu di source package-nya kita buat kita klik Java class untuk membuat kelasnya. Nah, baru kita buat nama kelasnya hello. Nah, di sini kita udah buat public class-nya. Untuk penulisannya sendiri kita cukup ikutin dari sini. Ketika public class-nya sudah dibuat, kemudian kita buat main function-nya gitu ya, public static void main. Main string array RJS kemudian itu koma. Bukan itu koma, sorry. Kurung awal. Nah, untuk cara cepat untuk nulisnya ini, blok kode yang di blok sekarang, itu kita bisa tulis main gitu di tab. Jadi kamu aja. Jadi ketik main kemudian ketik step di keyboard gitu. Untuk ngeprint si hello world kita cukup ikutin perintah yang ada di sini. Kita buat system out print line. Kita run. Udah jalan hello-nya. Untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk Firda. Alhamdulillah enggak, Bang. Aman. Lanjut ya. Oke, untuk yang materi selanjutnya itu variabel. Jadi variabel adalah tempat untuk kita menyimpan sebuah data. Untuk membuat variabel di Java, kita bisa menggunakan nama tipe data, lalu diikuti dengan nama variabelnya. Nama variabel tidak boleh mengandung white space, spasi, enter, atau tab, dan tidak boleh seluruhnya number. Nah, untuk penulisannya tadi, kayak gini kan, yang dituliskan adalah untuk variabel, kita menggunakan nama tipe data dulu, baru diikuti nama variabel. Jadi, integer ini tipe data, variabelnya ini x gitu ya, sama kayak di bawahnya integer
yaitu variabel. Ini kita bisa langsung ke contoh. Kita buat kelas baru. Kita buat nama kelasnya variabel. Kita buat nama kelasnya variabel. Kemudian kita buat public static void main tadi. Nah, kita buat dulu tipe datanya, kemudian setelah tipe data baru kita buat variabelnya gitu ya. Ini. Nah, cara bacanya itu kan ini variabel X dengan tipe data integer yang bernilai 10 gitu ya. Nah, untuk variabel sendiri itu kita bisa gunakan untuk seperti yang disampaikan tadi, itu digunakan untuk menyimpan data gitu ya. Nah, kita buat variabelnya, setelah kita variabelnya kita bisa buat ini sistem X gitu. Kita coba buat lagi, misalkan string nama, kemudian oh ya, untuk tipe data nanti bakal dijelasin. Oke, kemudian kita panggil variabelnya. Nah, ini untuk materi variabel. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau lanjut? Lanjut aja Bang. Apa? Lanjut ya. Oke, untuk materi selanjutnya itu tipe data number. Di tipe data number sendiri itu ada terbagi menjadi 3 gitu ya, integer number, terus floating point number. Oh sorry, terbagi menjadi 2. Terus tipe data ini merupakan tipe data primitif. Nah, untuk integer number, di dalam integer number itu terbagi lagi menjadi 4 tipe data, yaitu byte, short, integer, kemudian long. Yang membedakan keempat tipe data ini itu adalah batas minimum dan maksimum sebuah tipe data itu dapat menyimpan sebuah datanya sebanyak apa. Nah, di byte itu jumlah minimal data yang dapat disimpan itu min 128 sampai 127 maksimum. Dan begitu seterusnya. Cuman untuk kita sehari-hari biasanya kalau misalkan coding pakai Java gitu ya, kebanyakan kita pakainya integer. Jadi nanti kalau misalkan ada kasus-kasus yang lebih expert atau lebih advance gitu baru digunakan gitu tipe-tipe data yang lainnya. Untuk floating point number itu dibagi menjadi 2, ada float sama double, sama kayak tipe data sebelumnya. Yang membedakan kedua tipe data ini itu dari kemampuan si tipe datanya menampung berapa jumlah size gitu, ukuran gitu ya, dan minimal sampai maksimalnya. Nah, ini untuk penulisan tipe data number. Kita buat kelas lagi. Kita buat nama kelasnya tipe data gitu ya.
Oke, tipe data number tadi ada byte, short, integer, long gitu. Untuk byte ya, byte A misalkan isinya 100, kemudian short B 1000, integer C 10.000, D 100. Nah, untuk cara penyusunan tipe data number itu seperti ini aja. Jadi kita buat tipe datanya, kemudian variabel apa, dan value. Nah, untuk menuliskan tipe data value dari tipe data number itu cukup seperti ini, dan dia selalu berupa dengan angka gitu ya. Kemudian untuk tipe data float. Nah, untuk float, sebentar. Ini float. Nah, untuk tipe data floating point itu dia digunakan untuk bilangan desimal. Nah, kalau yang tipe data number itu untuk digunakan di bilangan yang bukan desimal gitu kayak gini. Untuk tipe data float sendiri, ketika kita buat nilai atau value-nya itu harus dikasih tanda F gini ya, supaya si Java-nya tahu kalau kita misalkan value-nya itu menggunakan tipe data dari float. Untuk penulisan tipe data number mungkin cuman ini. Mau dilanjut atau ada yang mau ditanyakan dulu? Iya Bang, mau nanya nih. Ya. Kan katanya tadi biasanya kalau penggunaan buat sehari-hari itu kita pakainya integer ya. Iya. Kenapa nggak long aja? Kan lebih banyak itu kan variasi angkanya tuh yang lebih besar lah nampungnya. Nah, sesuai dengan apa namanya kemampuan si tipe data ini menyimpan sebuah data gitu kan ya. Jadi sebenarnya integer itu lebih efektif. Kenapa? Dia bisa nampung ke sekian gitu ya dari di layar maksimumnya. Biasanya juga kalau kita sehari-hari belum yang di advance atau expert gitu, kita kan jarang jumpa data yang jumlahnya sekian gitu. Jadi biasa kita lebih efektif menggunakan integer, dan juga ketika mungkin kita pakai tipe data long, itu nanti ukuran dari file Java-nya mungkin akan semakin lebih besar. Jadi direkomendasikan menggunakan integer. Gitu. Gimana tuh? Oh, oke Bang, makasih. Oke. Untuk tipe data char, itu tipe data char direpresentasikan dengan kata char gitu ya. Kemudian cara membuat tipe data char di Java bisa menggunakan ketik satu di awal dan di akhir nilai dari sebuah char itu sendiri. Tipe data ini merupakan tipe data primitif. Nah, untuk penulisannya tadi, kita langsung tipe data char. Bisa buat function dulu. Nah, char itu direpresentasikan dengan kata char gitu ya, seperti yang materi tadi. Kemudian kita buat variabelnya.
Nah, jadi dia untuk membuat value-nya itu harus dibuat petik satu di awal dan di akhir sebuah nilai kayak gini. Kemudian kita bisa buat satu lagi. Nah, jadi untuk penulisan tipe data char ini cukup sederhana dan juga harus diingat kalau char ini atau karakter dia cuma bisa menampung satu karakter gitu ya, karena dari tipe data sendiri itu sudah merepresentasikan apa fungsi tipe data char sebenarnya. Jadi dia cuma bisa nampung satu gitu, satu karakter. Kalau misalkan mau nyoba dua gini, dia bakal error karena khusus tipe data char dia hanya bisa menampung satu karakter di setiap variabelnya. Untuk tipe data char ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bang. Lanjut aja. Oke. Lanjut ke tipe data boolean. Jadi tipe data boolean ini direpresentasikan dengan kata boolean gitu ya. Tipe data boolean hanya memiliki dua nilai, benar dan salah. Nilai benar direpresentasikan dengan true, nilai salah direpresentasikan dengan false. Tipe data ini merupakan tipe data primitif. Jadi untuk penulisannya kayak gini. Kita langsung coba aja. Oke. Jadi untuk tipe data boolean kita menggunakan kata boolean yang isinya cuma dua nilainya, yaitu true dan false. True. Nah, dia bakal menghasilkan nilai true dan false. Nah, biasanya boolean ini tuh dipakai jarang gitu ya dipakai yang langsung eksplisit kayak boolean secara eksplisit gitu langsung boolean benar atau boolean salah, posisinya true atau false. Biasanya dia cuman ketika pakai perulangan atau pakai kondisi if else gitu nanti baru boolean ini bakal terpakai gitu. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu sebelum kita masuk ke tipe data string. Tidak, Bang. Oke. Tipe data string digunakan untuk merepresentasikan teks atau karakter sebagai urutan karakter. Tipe data string direpresentasikan dengan kata string. Tipe data string merupakan tipe data bukan primitif. Nah, ini dia untuk penulisan tipe data string. Jadi, ntar kita buat kelas dulu. Tipe data string. Tipe data string.
mana. Lanjut aja Bang. Ya. Oke. Oh ya, nanti materinya bakal di-share ke grup atau nanti Kak Fitri mungkin bakal share di Classroom. Nah, untuk operasi matematika itu di sini ada operator matematika, ini operator tambah dan operator keterangannya mungkin bisa dibaca aja. Nah, untuk penulisan operasi matematika, untuk penulisannya kita langsung masuk ke buat kelas operator. Oke. Kita buat kegiatan dulu. Nah, jadi sesuai dengan kita bakal pakai sesuai dengan apa yang ditampilkan di sini. Gitu. Untuk yang pertama penjumlahan. Kita bisa pakai ini. Tambah dia. Terus X kurang ini. Perkalian pembagian terus modulus atau sesuai. Perkalian disimbolkan pakai bintang, pembagian pakai slash, kemudian modulus atau sisa bagi itu pakai persen gitu. Running. Nah, jadi untuk operasi matematika itu semua operator matematika yang ada di slide tadi itu fungsinya sama kayak kita belajar matematika biasa gitu ya. Jadi penjumlahan itu ditambah terus pengurangan, perkalian, pembagian, modulus. Nah, untuk ini kita bisa pakai ke apa namanya studi kasus yang lainnya mungkin. Untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum ada tugas. Oke. Mungkin untuk hari ini materinya segitu aja, segitu dulu. Kemudian nanti mungkin slide-nya bakal dikirim ke Classroom dan ada tugas. Jadi kita bakalan meet itu di hari Sabtu sama hari Rabu. Jadi nanti tugasnya mungkin bakalan dikirim besok. Jadi nanti selama sebelum hari Rabu mungkin bisa diselesaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung tanyakan ke grup aja. Mungkin sekian untuk weekend kita malam hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Selamat malam semua. Dari Firda ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup di end meet-nya. Oh iya Bang, nanti kan tugasnya dikumpul di mana ya? Nanti ada Classroom-nya. Mungkin nanti dikasih lagi link atau kodenya. Nanti kumpulnya di situ. Oke, terima kasih banyak Bang.
Oke, thank you Firda. Mungkin cukup sekian untuk bootcamp kita hari ini. Sampai jumpa di hari Rabu di live session selanjutnya. Thank you semuanya. Oke, thank you Bang. Jangan left. Oke, Bang. Teman-teman yang lain boleh ini